Usai mengisi kelas pagi, Aidan langsung pergi menuju Sculpture Studio. Hendak bertemu dengan asisten, membahas perihal tugas. Tapi, rupanya hari ini studio cukup sibuk, ada beberapa mahasiswa yang sedang berkutat dengan tanah liat dan kayu untuk menciptakan karya yang akan dipajang dalam exhibition. "Good morning, Pak," sapa seorang mahasiswi yang rambutnya dicat biru. Aidan mendekat, mengamati gambar konsep dan beberapa foto Polaroid yang tercecer di atas meja. Menerka-nerka bentuk seperti apa yang ingin dicapai oleh sang pembuat karya, sebab saat ini tanah liat masih berupa gumpalan besar tak berwujud. "Kapan exhibitionnya?" tanya Aidan. 3 bulan lagi, Pak." "Jujur, agak khawatir karena progresnya lambat banget," jawab mahasiswi bernama Daniel itu. "It'll be beautiful, asalkan tetap fokus sampai akhir, jangan biarkan pikiran kamu terdistraksi. Ini konsepnya cukup bagus. Semester kemarin saya ikut program student exchange ke Ireland. Sempat datang ke National Botanic Garden, momennya pas sekali karena masuk musim semi. Dan, dari titik itu saya mulai menyusun konsep untuk keperluan exhibition. Dublin is a beautiful city. Sekitar 1 tahun yang lalu saya pergi ke Dublin, mampir ke National Botanic Garden juga. Ada banyak patung di sana. Kalau nggak salah, Pak Aidan sempat tinggal di Eropa cukup lama, ya. 6 years. Awalnya tinggal di London, lalu pindah ke Edinburgh. Lanjut studi di luar negeri pakai scholarship. Iya, fully funded. Tapi, bukan beasiswa dari kementerian. Cari info beasiswa biasanya di mana, Pak? Saya tahunya hanya yang dari kementerian. Coba join di grup Scholarship Hunter, di sana biasanya banyak yang share informasi. Kalau ada waktu, saya buatkan list scholarship untuk mahasiswa yang ingin lanjut studi. Nanti saya kirim lewat Ardito, jadi kalian bisa langsung kontak dia." Daniel menganggukkan kepala, cukup memahami maksud dari ucapan Aidan. Memang ada banyak beasiswa yang tersedia untuk orang-orang yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Masing-masing memiliki terms and conditions yang berbeda-beda. Sebagai mahasiswi yang sebentar lagi akan lulus, tentu saja Daniel sangat berterima kasih kalau ada dosen yang dengan sukarela memberikan informasi-informasi penting terkait beasiswa. Saya baru tahu kalau Pak Aidan suka pakai kuteks," kata seorang mahasiswa bernama Guntur yang sejak tadi sibuk memindahkan kayu. Tatapan semua orang langsung tertuju pada jemari Aidan yang dilapisi dengan kuteks berwarna hitam. Aidan tertegun, menyadari kalau kukunya masih berhias kuteks. Tadi pagi buru-buru berangkat ke kampus sehingga lupa mengambil aseton untuk menghapusnya. "Saya juga suka, Pak," sambung Guntur sambil menunjukkan kuku jempolnya yang berhias kuteks merah. Detik berikutnya, Sculpture Studio penuh dengan suara gelak tawa. "Ah, ini tadi malam istri saya main kuteks," jelas Aidan, lalu terkekeh pelan. Titel, "Budak Cinta," akan semakin melekat dalam diri Aidan. Mau bagaimana lagi, kan? Ia sudah terlanjur muncul di depan para mahasiswa dengan kuku yang bercat hitam. Pantas saja tadi di kelas banyak yang menahan tawa dan sibuk berbisik-bisik, rupanya mereka sedang membicarakan Aidan. "Mas Aidan," panggil Ardito yang baru saja masuk ke dalam studio. Ardito merupakan asisten dosen yang menjadi penghuni tetap Sculpture Studio. Apabila ada mahasiswa yang ingin menggunakan studio untuk mengerjakan tugas akhir atau mempersiapkan exhibition, mereka harus menemui Ardito untuk menyesuaikan jadwal. "Lanjutkan pekerjaan kalian. Semangat, ya," ucap Aidan kepada Daniel dan Guntur. Setelah itu, Aidan berjalan meninggalkan studio, memutuskan untuk mengobrol di depan agar tidak mengganggu anak-anak yang sedang fokus memahat. Ardito menyusul di belakang. Kara menghentikan mobilnya di carport rumah, lalu segera keluar sambil menenteng goodie bag berisi bahan makanan. "Aidan belum pulang," gumam Kara, sebab mobil milik sang suami tidak terlihat di carport. "Ah, mungkin mampir ke studio dulu."
Kalau nggak salah, hari ini mau ambil kunci sekalian nyerahin uang sewa. Setelah itu, Kara berjalan memasuki rumah lewat pintu samping yang tidak terkunci. Sebenarnya Kara masih kesal dengan sikap Sekar, rasanya ingin memberi teguran yang lebih keras agar kesalahan yang sama tak terulang. Tapi, pada akhirnya Kara memilih untuk menahan diri. Lebih baik membatasi interaksi dengan Sekar untuk sementara waktu. Setidaknya, hari ini mereka tidak berjumpa di kantor, sehingga Kara bisa bekerja dengan tenang. "Bibi," panggil Kara sambil berjalan menuju dapur. Biana yang sedang mencuci piring langsung menoleh. Non Kara. Bibi mau masak ayam goreng sama sayur sop buat makan malam. Ayam gorengnya Biana sih udah pasti enak. Nggak diragukan lagi. Iya, Non. Makanya dapur ini harus dijadikan wilayah kekuasaan Bibi, demi kedamaian bersama. Tawa Kara seketika pecah. Lucu sekali kalau mengingat bagaimana paniknya Biana saat Kara tiba-tiba memakai apron dan memegang pisau untuk mengolah bahan makanan. Gara-gara kejadian kemarin, Biana sampai menetapkan dapur sebagai wilayah kekuasaannya. Kara meletakkan goodie bag di atas kitchen island, lalu mengeluarkan bahan-bahan makanan yang dibeli dari supermarket. Ada daging, ayam, nugget, sosis, sayuran, dan buah-buahan. Stok untuk beberapa hari ke depan. Biar Bibi aja yang taruh bahan-bahan makanan di kulkas, Non, ucap Biana. Kara mengangguk, kemudian berjalan meninggalkan dapur. Tubuhnya sudah terasa lengket setelah seharian beraktivitas, oleh sebab itu ia ingin cepat-cepat mandi dan berganti pakaian. Setibanya di dalam kamar, Kara meletakkan ponsel, charger, dan botol tumbler di atas meja. Lalu, handbag dikembalikan ke rak yang ada di walk-in closet. Sebelum pergi ke kamar mandi, Kara menyempatkan diri untuk membuka ponsel terlebih dulu. Mengetik pesan untuk Aidan. "Kagumi Kara, masih di studio. Ikut dinner di rumah atau mau dinner di luar?" Pesan terkirim. Ponsel kembali diletakkan di atas meja. Lalu, tanpa sengaja Kara menjumpai sketchbook milik Aidan yang tergeletak di samping tas kamera. Didorong oleh rasa penasaran, akhirnya Kara mengambil sketchbook dan duduk di tepi ranjang. Ingin melihat sebagus apa gambar yang diciptakan oleh sang suami. Di halaman pertama terdapat gambar kucing, tampaknya dibuat dengan pensil warna. Kucing berbulu coklat itu sedang duduk di atas meja kayu, bersisian dengan pot kecil berisi kaktus. "Wah, he's truly an artist," gumam Kara, merasa kagum meskipun baru sampai di halaman pertama. Di halaman selanjutnya, ada gambar jendela yang terlihat tua dan rapuh. Kara tersenyum, lalu berkata, "Ini kayaknya objek-objek yang ada di real life, bukan sekadar imajinasi." Kara kembali membuka halaman sketchbook, kemudian dikejutkan dengan gambar seorang perempuan berambut ginger. Di bawahnya terdapat sebuah nama yang ditulis dengan pensil warna. "Carla," gumam Kara, membaca nama yang tercetak dalam warna oranye itu. Housemate-nya Aidan. Atau mantan gebetannya. Jemari Kara bergerak, membalik halaman sketchbook. Satu lagi gambar perempuan ditemukan, kali ini perempuan itu memiliki lesung pipi dan sepasang mata yang sipit. Ada lagi. "Yang ini namanya Keiko," ucap Kara sambil geleng-geleng kepala. "Aidan ngejek aku yang nulis nama cowok di buku diari, ternyata dia sendiri malah gambar semua mantan gebetannya." Ada beberapa halaman sketchbook yang telah dirobek, entah karena alasan apa. Kara mengerutkan kening, mencoba menerka-nerka sambil terus membuka lembar demi lembar sketchbook. "Wait, nggak ada gambarku," gumam Kara saat sampai di halaman terakhir. Tak berselang lama, pintu kamar terbuka. Aidan baru saja pulang, hari ini cukup sibuk karena mengurus studio barunya yang perlu dibersihkan dan diisi dengan perlengkapan. "What are you doing?" tanya Aidan sambil meletakkan tasnya di atas meja. Kara mengangkat dagunya, menatap sang suami yang sedang berdiri di depan meja. "Mas, kenapa nggak ada gambarku di sketchbook ini?"
Aidan mendekat ke arah ranjang, mengamati sketchbook yang sedang dipegang oleh Kara. Ada wajahnya Carla dan Keiko, tapi nggak ada wajahku, sambung Kara. Aidan tertawa, kemudian berkata, kamu nggak minta. Harus minta dulu. Berarti Carla dan Keiko minta digambarin. Mereka mantan gebetan kamu. They're my friends. Minta digambarin, tapi nggak diambil karena mereka udah terlanjur pulang ke negara masing-masing. Isi. Berarti halaman sketchbook yang dirobek ini awalnya ada gambarannya juga, iya. Tapi udah diambil sama orangnya. Exactly. Dapat bayaran. Free. Kalau lagi ada waktu luang suka coret-coret sketchbook. Kamu suka ngasih perhiasan secara gratis, bahkan gambar sebagus ini juga dibikinin secara gratis. Yang kayak begini sering bikin perempuan salah paham, ngiranya kamu ada rasa. Aidan terdiam selama beberapa saat, menatap Kara lekat-lekat. Cemburu, ya? Tanya Aidan. Kedua mata Kara membulat dengan sempurna. What? Seorang kagumi Kara cemburu. Aidan terkekeh pelan, lalu membuka satu persatu kancing kemejanya. Kara melirik ke samping, bingung bukan main melihat suaminya yang tiba-tiba melepas baju. Kenapa tiba-tiba lepas baju? Tanya Kara dengan tatapan penuh curiga. Mau mandi, jawab Aidan. Oh, ternyata bukan kode ingin mengajak hubungan badan. Kara berdeham. By the way, di antara banyaknya perempuan yang wajahnya pernah ada di sketchbook ini, siapa yang paling kamu sukai? Kagumi Kara, jawab Aidan tanpa ragu. Wajahku nggak ada di sini, loh. Ada, kamu yang nggak sadar. Kara membolak-balik halaman sketchbook, mencoba menemukan wajahnya. Tapi, tak ada di mana-mana. Ih, beneran nggak ada, protes Kara. Aidan mengambil alih sketchbook yang ada dalam genggaman Kara, lalu membuka lembar terakhir. Menunjuk gambar wajah dengan chibi style. Ukurannya kecil sekali, ada di sudut kertas. Ini kamu, kata Aidan. Yang lain gambarnya bagus banget, kenapa gambarku mirip Cinnamoroll begini? Mana ekspresinya jelek banget, kayak lagi marah, protes Kara. Aidan tak dapat menahan tawanya saat mendengar ucapan Kara. Lucu sekali melihat istrinya yang bersungut kesal karena gambarnya menyerupai kartun dengan ekspresi marah. Lain kali harus bikin gambar yang lebih bagus, ucap Kara sambil menutup sketchbook. Apa bayarannya? Sahut Aidan setelah tawanya reda. Cinta. Apa? Kara menangkup wajah Aidan dengan kedua tangannya, menatapnya dengan intens. Aidan balas menatap sepasang mata Kara, seolah ingin menelisik keperasaan terdalamnya. Kara tersenyum lebar, kemudian mencubit pipi Aidan. Aku mandi dulu. Ucapnya, lalu berlari dengan cepat menuju kamar mandi. Kara berada di dalam ruang kerjanya, sedang memeriksa beberapa konsep pesta pernikahan yang disiapkan oleh wedding planner baru di Rosarin. Harus diamati sampai detail terkecil, termasuk bagaimana pemilihan vendor. Bagaimanapun, Kara ingin memastikan kalau wedding planner baru yang akan memimpin tim satu memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Di tengah keheningan yang menyelimuti ruangan, tiba-tiba ponsel Kara bergetar. Ada telepon dari nomor tak dikenal. Kara mengerutkan kening, menatap ponselnya yang tergeletak di atas meja, menimbang-nimbang apakah harus mengangkatnya. Telepon dari nomor tak dikenal biasanya berasal dari penipu atau orang salah sambung. Tapi, pada akhirnya Kara memutuskan untuk mengangkatnya. Siapa tahu ada calon klien baru yang ingin berkonsultasi. Halo, ucap Kara sambil mendekatkan ponsel ke telinga. Benar dengan Ibu Kagumi Kara. Sahut seorang perempuan di seberang sana. Betul, saya Kagumi Kara. Ada apa? Ya. Saya Nita, wali kelasnya Aleya. Jadi, pagi ini Aleya terlibat perkelahian dengan teman sekelasnya, saat ini sedang kami mintai keterangan di ruang guru. Apakah ibu berkenan untuk datang ke sekolah? Kara mengerjapkan mata, bingung luar biasa saat mendengar kata perkelahian.
Rasanya mustahil kalau anak yang pendiam dan manis seperti Alea sampai berkelahi dengan teman sekelasnya. Baik, Miss Nita. Saya segera ke sana, ucap Kara, kemudian mengakhiri telepon. Kara perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, serta mendengarkan klarifikasi dari pihak sekolah. Firasat Kara mengatakan ada sesuatu yang tak beres. Perempuan itu lekas bangkit dari duduknya, kemudian memasukkan ponselnya ke dalam handbag yang tergeletak di atas meja. Lalu, ia mengambil outer scarf bermotif macan tutul yang tergantung pada stand hanger. Setelah memakai outer scarf, Kara berjalan meninggalkan ruangan sambil membawa tas dan kunci mobil. Mau kemana? Tanya Anggun yang baru saja naik ke lantai 3. Mau ke sekolah sebentar, jawab Kara. Tentu saja Anggun terheran-heran. Untuk apa Kara pergi ke sekolah? Kara bahkan belum memiliki anak yang sudah masuk usia sekolah, menikah saja baru beberapa minggu yang lalu. Tapi, Anggun tak sempat bertanya lebih jauh karena Kara terlebih dulu berjalan menuruni tangga dengan langkah cepatnya. Setibanya di depan kantor, Kara segera masuk ke dalam mobilnya. Siang ini langit cukup cerah, sebentar lagi masuk jam makan siang sehingga kondisi jalanan cukup padat. Beberapa pekerja kantoran mulai berhamburan keluar untuk mencari makanan. Kara mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, melintasi jalanan kota yang sibuk dan berdebu. Tempat yang dituju adalah sebuah sekolah swasta yang jaraknya sekitar 3 km dari kantor Roserin. Begitu sampai di sekolah, Kara memarkirkan mobilnya di bawah kanopi. Tempat itu seharusnya menjadi parkiran khusus guru dan kepala sekolah. Kara melepas seat belt, kemudian memakai kacamata hitam. Sambil menenteng tasnya, perempuan itu keluar dari mobil. Penampilannya yang cukup mencolok langsung mencuri perhatian. Saat ini Kara mengenakan sleeveless shirt berwarna putih dan flare skirt hitam, dipadukan dengan outer scarf bermotif macan tutul. Kedua kakinya dibungkus dengan hilit boots. Sekolah seperti kedatangan macan tutul. Kara menghentikan langkahnya di lobi, bertanya pada seorang petugas kebersihan. Ruang guru di sebelah mana ya, Pak? Dari lobi langsung belok ke kiri, terus jalan lurus sampai ke ujung. Ah, oke. Terima kasih. Sama-sama. Bahkan petugas kebersihan sampai tercengang ketika melihat ujung outer Kara sedikit berkibar akibat tertiup angin. Kara melanjutkan langkahnya menuju ruang guru, sesekali menengok ke kanan dan kiri untuk mengamati suasana sekolah. Saat sampai di depan ruang guru, Kara langsung melangkah masuk. Tatapannya langsung tertuju pada Alea yang sedang duduk di sebuah kursi sambil menundukkan kepala, rambutnya terlihat acak-acakan. Di depan Alea, ada 3 anak perempuan yang sedang asyik mengadu ke wali kelas. Nita yang melihat kedatangan Kara langsung bangkit dari duduknya. Selamat datang, Bu, sapa Nita, agak tercengang ketika melihat penampilan Kara. Kara melepas kacamata hitamnya, lalu menunjukkan seulas senyum di bibirnya. Kalau boleh tahu, ibu ini mamanya Akila, mamanya Adeline, atau mamanya Sophie? Tanya Nita dengan sopan. Ternyata orang tua dari semua anak yang terlibat perkelahian dipanggil ke sekolah. Maminya Alea, jawab Kara sambil mengulurkan tangannya. Nita segera menyambut jabatan tangan Kara. Ah, baik. Silakan duduk, Bu, ucap Nita. Kara menyugar rambutnya, kemudian duduk di samping Alea. Kara menatap Alea lekat-lekat, menyadari kalau rambutnya berantakan seperti baru saja dijambak. Are you okay? Tanya Kara. Alea mengangguk pelan, tapi tak berani bertemu tatap dengan Kara secara langsung. Merasa malu karena sudah menciptakan masalah sampai guru harus mengundang wali ke sekolah. Kara mengembuskan napas, lalu mengalihkan pandangannya pada Akila, Adeline, dan Sophie yang terlihat baik-baik saja. Dari titik itu, Kara langsung tahu kalau yang terjadi bukanlah perkelahian, tapi mengarah ke tindakan bullying. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, ucap Kara.
Sepertinya anak-anak terlibat perkelahian kecil, Bu, jelas Nita. Perkelahian. Di mata saya, ini lebih mirip pengeroyokan karena 3 lawan 1. Bahkan, hanya anak saya yang kelihatan berantakan. Awalnya Alea menyerang Sophie, lalu Akila dan Adeline ikut terlibat karena ingin membantu Sophie. Sama sekali bukan pengeroyokan. Tentu saja Kara tak mempercayainya. Perempuan itu mengusap lengan Alea dengan lembut, meminta penjelasan. Kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi, Alea, ucap Kara, sedikit berbisik di dekat telinga Alea. Alea pelan-pelan mengangkat kepalanya, kemudian berkata, mereka sering ngejek aku. Kata mereka, aku cuma anak pungut yang nggak punya ibu. Tadi pagi, bekalku dibuang ke tempat sampah. Kepala Kara serasa mendidih saat mendengar penjelasan Alea. Yah, bocah-bocah yang immature itu bisa sangat jahat ketika mengucapkan ejekan. Kara lantas melirik Nita dengan tatapan tajamnya. Miss Nita tidak mempercayai ucapan anak saya. Tanya Kara. Nita terlihat sedikit gelagapan. Nggak begitu, Bu. Saya sedang berusaha untuk mencari tahu kebenaran. Ini sudah termasuk tindakan bullying, Miss Nita. Jangan menutup mata hanya karena anak saya baru beberapa bulan bersekolah di sini. Masalah ini harus disikapi dengan hati-hati, Bu. Jadi, saya harus memastikan banyak hal sebelum memberi kesimpulan. Sebagai wali kelas, saya berusaha untuk netral, tidak memihak siapapun. Tapi, sejak tadi ucapan Miss Nita seperti menyudutkan anak saya. Bahkan terang-terangan mengatakan kalau anak saya menyerang. Saya yang orang dewasa saja pasti marah kalau bekal makanan dibuang ke tempat sampah, apalagi Alea yang masih anak-anak. Bibir Nita langsung terkatup rapat, ngeri karena ada macan tutul yang sedang mengamuk. Kara menghela napas, kemudian menatap Akila, Adeline, dan Sophie. Kenapa kalian mengejek Alea? Kenapa membuang bekalnya Alea? Tanya Kara. Nggak ngejek. Kan Alea emang nggak punya ibu, dia cuma anak pungut, jawab Sophie. Kara kehilangan kata-kata, tak menduga kalau bocah kelas 6 sekolah dasar bisa sekurang ajar itu dalam berbicara. Lagi pula, kenapa mereka menyebarkan rumor yang tak berdasar itu? Kenapa bisa menyimpulkan kalau Alea adalah anak pungut? Listen, kids, ucap Kara sambil menyilangkan kakinya. Mengejek teman bukan hal yang baik, apa yang kalian lakukan ini termasuk bullying. Selain itu, kalian juga menyebarkan rumor palsu. Alea punya mami, bukan anak pungut. Alea tertegun, kedua matanya berkaca-kaca saat mendengar ucapan Kara. Tak berselang lama, 3 perempuan masuk ke ruang guru. Mereka merupakan ibu dari Akila, Adeline, dan Sophie. Siapa yang berani menyerang anak saya? Ucap perempuan yang memakai dress berwarna merah, ibu dari Sophie. Si macan tutul langsung berdiri. Anak ibu yang melakukan bullying, kata Kara. Saat perempuan berbaju merah hendak menyahuti ucapan Kara, temannya langsung mencegah. Itu cucunya Rukmini Dirja. Aku salah satu followersnya di Instagram, bisiknya. Ruangan seketika hening. Guru-guru lain juga tak berani menginterupsi, memilih untuk fokus pada tugas masing-masing. Ayo, Alea, ucap Kara sambil memakai kembali kacamatanya. Alea bangkit dari duduknya sambil menggendong tasnya. Kami pamit dulu. Ditunggu permintaan maafnya, ucap Kara, kemudian menggandeng tangan Alea. Keduanya berjalan meninggalkan ruangan, ibu macan tutul dengan anaknya. Alea menatap Kara, tak bisa dipungkiri kalau hatinya terasa lebih hangat dan tenang. Seolah memiliki malaikat pelindung yang selalu hadir di sisinya setiap kali ada masalah. Tatapan yang Alea berikan kepada Kara penuh dengan rasa kagum. Kenapa nggak pernah cerita kalau teman-teman di sekolah suka ngejek kamu? Tanya Kara saat mereka baru saja meninggalkan lobi. Aku nggak mau ngerepotin Mas Aidan dan Mbak Kara, sahut Alea sambil menundukkan kepala. Jawaban yang dilontarkan oleh Alea membuat hati Kara sedikit nyeri.
Bagaimanapun, Alea hanyalah anak-anak yang masih membutuhkan afeksi dari orang tua. Kara menghentikan langkahnya, kemudian berlutut di depan Alea. Tangan Kara bergerak, perlahan merapikan helaian-helaian rambut Alea yang berantakan. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa harus langsung cerita, iya. Aku dari dulu pengin banget punya adik perempuan yang bisa didandani, sekarang akhirnya terwujud, ucap Kara, kemudian terkekeh pelan. Ah, kalau mau panggil Mami juga boleh. Seandainya nanti ada yang tanya, bilang aja nama Mami kamu Kagumi Kara. Jadi, nggak akan ada yang berani ganggu kamu lagi. Alea mengusap matanya yang basah oleh air mata. Kara tersenyum, lalu segera menarik tubuh Alea ke dalam dekapannya. Oh my god. You're just a little girl. Gumam Kara sambil mengusap punggung Alea. Nggak perlu pura-pura jadi dewasa. Tangis Alea semakin pecah. Tangisan yang membuat perasaannya lebih lega, tak ada lagi gemuruh di dalam rongga dadanya. Kara keluar dari kamar mandi setelah mencuci wajah dan menggosok gigi. Perempuan itu lantas duduk di depan meja rias untuk memakai skincare. Kamu tadi ke sekolahnya Alea? Tanya Aidan yang sedang duduk di atas ranjang sambil memegang sebuah buku. Loh, kamu tahu dari siapa? Kayaknya aku belum cerita, deh, sahut Kara sambil memakai eye cream di bawah matanya. Kata Pak Asep, tadi Alea pulang bareng kamu. Ah, iya. Tadi siang wali kelasnya Alea tiba-tiba telepon, minta aku ke sekolah. Dalam rangka apa? Kara menepuk wajahnya dengan lembut, setelah itu mendekat ke arah ranjang. Duduk di samping sang suami yang sedang membaca buku. Ternyata Alea sering diejek sama teman-teman sekelasnya. Bahkan tadi pagi bekalnya dibuang ke tempat sampah. Selama ini Alea nggak pernah cerita karena nggak mau ngerepotin kita berdua, ucap Kara. Aidan menutup bukunya, kemudian menatap Kara. Kamu dipanggil ke sekolah karena masalah bullying? Tanya Aidan. Awalnya Miss Nita bilang kalau anak-anak cuma berkelahi karena salah paham. Setelah aku cari tahu, ternyata udah termasuk bullying. Aku nuntut permintaan maaf dari mereka, jawab Kara. Aku pikir, Alea udah bisa beradaptasi di sekolah yang baru. Alea bisa beradaptasi, kok. Teman-temannya aja yang mulutnya jahat, gampang banget ngejek orang lain. Mungkin ajaran orang tuanya emang kayak gitu. Mungkin besok pagi kita harus ke sekolah buat menuntut penjelasan. Gimanapun, pelaku bullying harus dikasih hukuman yang jelas. Biar nggak disepelekan. Right? Kalau sampai besok belum ada permintaan maaf, kita lapor ke pihak yayasan. Semoga kejadian yang sama nggak terulang lagi. Aidan menganggukkan kepala. Tadi, aku memperkenalkan diri sebagai maminya Alea, kata Kara beberapa saat kemudian. Well, tingkahku udah persis kayak ibu-ibu yang marah-marah di sekolah karena anaknya diganggu. Sampai Miss Nita juga kelihatannya agak takut. Kamu datang ke sekolah buat marah-marah sambil pakai outer scarf macan tutul. Sahut Aidan sambil menunjuk outer scarf yang digantung di stand hanger. Iya. Pantesan semua orang takut. Kara tertawa, kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Aidan. Rasanya kayak simulasi jadi orang tua, gumam Kara, tatapannya menerawang jauh. Makasih ya udah baik sama Alea, Mami Kara, sahut Aidan, disertai seulas senyum di bibirnya. Hei, kenapa kamu ikut-ikutan panggil Mami Kara? Soalnya lucu. Atau kamu maunya dipanggil Mami Macan Tutul? Sekali lagi, Kara tertawa. Ia lantas melingkarkan tangan di pinggang sang suami, merasakan kehangatan yang menyelimuti tubuh kala kulit mereka saling bergesekan.